Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 kelas 24A ingin melaksanakan wawancara kepada kepala sekolah. Saya Wiji Utami Dewi dari SDN Jati Padang 05 Pagi. Saya Nuril Iman dari SDN Tanjung Barat 01 Pagi. Saya Fitriati dari SDN Pejaten Barat 11. Kami akan mewawancarai Bapak Sopan Hadi sebagai kepala sekolah SDN Jati Padang 05 Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kami bertiga ingin mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan Pak yang Pak gajikan. Jadi pada saat ini kami bertiga untuk mempraktekkan pembelajaran modul 3.1 khususnya keputusan nilai kebajikan. Baik Bapak, mungkin untuk sebagai awal pertanyaan adalah apakah Bapak sudah mengetahui tentang informasi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang didasari oleh dilema etika atau rujukan moral? Ya, paling kita sedikit lah tentang hal tersebut. Insya Allah nanti berkaitan dengan kejadian yang ada di sekolah, bagaimana seorang guru untuk memutuskan, mengambil tindakan dari kejadian-kejadian maupun permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah berdasarkan kriteria-kriteria dan aturan-aturan yang ada dari pihak intern maupun pihak eksternal dari luar sekolah. Berarti dari jawaban Bapak kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Bapak sudah mengetahui ya. Nah, bagaimana Pak cara Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Kalau seorang kepala sekolah itu kan punya buku catatan harian. Dari catatan harian itu tentunya di setiap hari ya, baik kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan kejadian-kejadian yang di sekolah, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, baik dan kurangnya salah ucapan untuk perlu dibahas bersama atau mungkin dibicarakan secara bersama. Tentu hal ini melalui skala-skala prioritas ya, berdasarkan kebutuhan, dan untuk memutuskannya pun berdasarkan urgen apa tidak untuk permasalahan itu harus dibutuhkan sekarang apa lain kali atau perlu penundaan atau lain waktu kita bahas bersama gitu. Berarti langkah-langkah cara mengidentifikasi sudah Bapak terapkan. Insya Allah. Ya, baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang keduanya itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, kasus-kasus atau yang tadi disebut dua benar itu kita pisahkan atau identifikasikan dari permasalahan dari mana dulu, apa dari siswa, apa dari pendidiknya, begitu. Karena yang di sekolahnya ada dua unsur yang selalu dominan berhadapan dengan siswa atau mungkin masyarakat, terutama guru dan siswanya itu. Jadi kita memilah dari kejadian-kejadian atau permasalahan unsur-unsur itu dari segi-segi ini yang masuk kategori permasalahan yang di siswa satu, atau permasalahan ada yang dari peserta didik begitu, atau gurunya lah. Kalau ada lagi unsur yang ini ketiga untuk staf atau usaha itu kan identik dengan administrasi saja ya, tidak banyak berhubungan dengan hal yang ditanyakan tersebut. Baik, terima kasih. Tadi kan Bapak sudah menyatakan bahwa pertama mengidentifikasi dulu ya Pak ya, apakah itu berasal dari pendidik atau berasal dari siswanya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan setelah ada identifikasi itu Pak? Langkah-langkahnya terutama ya yang dilakukan oleh pihak saya untuk menguji kasus itu sendiri dalam arti cari benar salahnya, terus dilanjutkan dengan ya diujilah permasalahannya itu. Keduanya tentu
dicarikan solusi pemecahannya. Kan ada benar dan salahnya, atau ada dua solusi cara penyelesaiannya. Nah, terkadang muncul di antara dua solusi pemecahannya itu di tengah-tengahnya, yang secara tiba-tiba atau mungkin secara musyawarah bisa menemukan, oh ternyata ada solusi yang ketiga di antara kedua itu. Itu salah satunya seperti itu. Dan setelah itu langkah-langkah selanjutnya kita harus berani mengambil keputusan untuk diputuskan. Setelah itu tidak ditinggalkan, tentu harus ada semacam evaluasi, refleksi setelah tindakan pengambilan keputusan, bagaimana dampak setelah berjalannya diputuskan masalahnya itu, atau dengan kata lain refleksi lah, direfleksikan itu dengan terakhirnya. Baik Bapak, berarti kan apa yang Bapak ungkapkan itu sudah termasuk dalam investigasi opsi dilema ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira Bapak hal-hal apa sih yang menurut Bapak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ketika Bapak menghadapi kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang tentu yang tadi kembali pada apa ya, melihat permasalahannya dulu, menyangkut tentang dua hal, permasalahan dari pihak siswa atau dari pendidiknya, keduanya melakukan musyawarah dengan pihak terkait ya, untuk dicari jalan keluar. Musyawarah ini dalam arti istilah intern dulu, intern, tidak melebar ke luas atau mungkin keluar lingkungan sekolah. Kalau memang bisa dapat dan bisa dipecahkan ya dilakukanlah seperti itu untuk mencari jalan terbaik, termasuk memanggil sumber-sumber masalahnya tersebut. Itu tentu ada tahap-tahap tindakan yang dilakukan dari peneguran, pernyataan secara lisan atau berita acara, misalnya berita acara, dan sampai tentu yang hal-hal yang lain ya mengarah, kalau pihak intern kita bisa memecahkan, carilah sumber yang lain, atau mungkin bukan melaporkan, artinya memberikan cari solusi sama pihak yang terkait lah. Oke, baik Bapak, dari tadi yang penanganan kasus tadi secara efektif, bahwa Bapak bilang lebih dengan melihat masalahnya dulu ya Pak ya, lalu dimusyawarahkan ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan ya dalam pengambilan keputusan tersebut. Sering melakukan untuk kita berhadapan dengan manusia. Pada itu tentu harus banyak pertimbangan dari segi rasa, terus keputusannya, dampak-dampaknya itu yang perlu dipikirkan seperti itu. Karena yang dihadapi, yang berhadapan dengan kita, yang mengadu termasuk permasalahan itu adalah hidup manusia, dan teman kita sendiri kan kita sendiri yang seprofesi dengan kita, dan setiap hari ketemu ya lingkungan sekolah gitu. Iya, mengedepankan itulah tahapan yang bisa sebutkan. Kemudian apakah Bapak punya jadwal ketika menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat gitu ya, begitu ketemu masalah kemudian selesaikan di tempat, atau Bapak kemudian punya jadwal gitu? Iya. Betul. Jadwal secara rinci tentu ada ya. Kalau sekolah saya menjadwalkan setiap hari Jumat terakhir, karena sudah tidak ada kaitan lagi antara pukul 1 sampai pukul 15. Tetapi tergantung jadwal itu akan dilaksanakan sepenuhnya apa kaku dengan jadwal itu, tidaklah. Terkadang seorang kepala sekolah ada panggilan tugas keluar dari kedinasan yang harusnya tadinya harus tampil dan hadir pada forum itu, tentu harus mengutamakan panggilan-panggilan dinas atau tuntutan kedinasan lain yang keluar dari sekolah. Dan masalah diselidikkan di tempat langsung apa tidak tergantung permasalahannya. Sekali lagi pada permasalahan yang pokok, apakah harus, memang kalau urgent banget menyangkut harus kan diselesaikan, ya harus. Paling tidak sepertilah tindakannya. Kalau memang perlu waktu, perlu ditunda, bisa dibicarakan di kemudian hari, tidak masalah. Pada waktu sistem jadwal yang sudah dijadwalkan oleh pihak sekolah. Tentu kan Pak, dalam pengambilan sebuah keputusan lebih banyak faktor, kita tidak bisa mengambil keputusan secara mandiri atau sendirian Pak. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah
mudah atau membantu Bapak ketika dalam mengambil sebuah keputusan dalam sebuah permasalahan masalah di rumah kita? Ya, tentu adalah. Kayak saya seperti itu, walaupun tidak kewenangan keputusan untuk suatu mengambil keputusan, tapi ya tentu mempertimbangkan hal-hal yang lain. Tentu ada orang-orang yang punya hal baik dan selalu membantu. Antara pihak sekolah ya wakil kepala sekolah. Ya, saya akan menggandeng wakil kepala sekolah. Tentunya yang pertama, keduanya ya teman-teman lain yang kira-kira kompeten dan bisa bersikap bijak untuk mengatasi suatu masalah di kedinasan. Nanti tentunya ada pengawas, satlat, tergantung bagian-bagian masalah itu diidentifikasi kemana, apa wewenang dari pengawas, apa pihak kasatlat gitu. Nanti ada ke arah kasudin skala itu lingkup lebih tinggi lagi. Tapi kalau memang bisa dibicarakan lingkup sekolah dan permasalahannya tidak menyangkut kedinasan keluar, tidak melebar, tentu ya cukup internal sekolah saja. Yang jelas kalau di putusan itu ya tentunya itu tadi pertimbangan, artinya tidak hanya mutlak keputusan saya, di dalamnya tetap ada orang-orang yang membantu untuk tercapainya suatu keputusan terbaik lah. Oke, baik Pak, dari semua hal yang telah tadi kita sampaikan, Pak, pembelajaran apa yang kira-kira dapat dipetik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, Pak? Berkaitan dengan dilema etika pelajaran itu kadang-kadang ada kasus yang harus mutlak diputuskan. Keduanya ada kasus-kasus atau permasalahan yang bersangkutan dengan orang tua. Tergantung setiap orangnya, tentu manusia hanya orang tua, pihak penuntut kadang-kadang ya itu sifatnya kadang-kadang memaksa, nggak mengerti dan bukan memahami secara detail proseduralnya seperti apa untuk menyelesaikan suatu masalah. Ia tidak sabar, tapi kita tetap mengacu pada peraturan kedinasan, prosedur yang ada. Begitu. Walaupun itu tidak ada masalah, ya kita ada acuan-acuan supaya seorang kepala sekolah itu tentunya aman, ada dasarnya untuk bertindak dalam banyak hal tentunya. Seperti ada garis rambutnya lah setidaknya seperti itu. Supaya bahwa organisasi di bawah itu nanti aman untuk semuanya, baik personil maupun pimpinan maupun yang ada di lingkungan satu unit sekolah itu. Bisa mengambil yang terbaik ya Pak. Iya, insyaallah. Itu yang bisa kita Bapak sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Semoga bisa kita ambil pelajarannya ya, insyaallah ya, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Semoga menjadi pembelajaran lebih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil wawancara kami hari ini, hari Kamis tanggal 13 April 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 kelas 24A ingin mengadakan sesi wawancara dengan Kepala Sekolah 06 Bapak Priyono SPD sebagai salah satu tugas dari LMS kami, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya Fitriati dari SDN Pejaten Barat 11. Saya Wiji Utami Dewi dari SDN Jatipadang 05. Saya Nurul Iman dari SDN Tanjung Barat 01 Pagi. Dan sebagai narasumber kami adalah Bapak Priyono SPD selaku Kepala Sekolah SDN Pejaten Barat 06. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak pada hari ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Bu Fitri gimana? Alhamdulillah juga baik. Mohon kesediaan Bapak untuk menerima kami tim dari CGP Angkatan 7
menuju kelas 20 maka untuk menginterview tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Mohon maaf Bapak, apakah selama Bapak memimpin Bapak pernah mendengar tentang materi dilema etika atau moral, rujukan moral? Selama kami menjadi guru sampai jadi kepala sekolah ini, sepertinya materi itu masih asing bagi kami. Kami akan mencoba menjawab apa yang ingin disampaikan kepada saya. Baik Bapak, terima kasih. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan termasuk kasus dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama, yang jelas kami harus mengidentifikasi melalui pengamatan, melalui wawancara. Dalam pengamatan ini kita bisa melihat keadaan siswa-siswa kita di kelas maupun di luar kelas, bagaimana baik dalam pergaulan sosial dengan teman-temannya maupun dalam hal dalam kegiatan pembelajaran, keaktifan anak di kelas maupun nilai-nilai yang diperoleh dari pengetahuan maupun sikapnya selama di kelas. Jadi seperti itu. Berarti dari jawaban yang Bapak sampaikan, Bapak sudah membuktikan ya Pak ya, Iya, bagaimana betul. cara mengidentifikasi kasus-kasus baik yang termasuk dalam kasus dilema etika atau rujukan moral. Iya. Selama ini ketika menghadapi kasus-kasus tersebut Pak, ketika mengambil keputusan nih Pak ya di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika, ini kan di sini ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu ya Pak. Iya. Ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Nah ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ketika berhadapan dengan masalah yang seperti itu Pak? Yang jelas dalam mengambil keputusan, kami selaku pimpinan di sekolah ini semaksimal mungkin tidak merugikan dari kedua belah pihak, bagi sekolah maupun bagi khususnya peserta didik. Kami juga mempertimbangkan hal-hal apa yang akan terjadi ke depannya dalam mengambil keputusan, dan juga kami yang jelas harus ada kerjasama baik dengan guru, semua guru atau stakeholder yang ada di sekolah ini, maupun yang paling penting adalah ada komunikasi dan kerjasama dengan orang tua sehingga apapun permasalahannya bisa diatasi secara bersama-sama dengan sekolah dan kedua orang tua maupun masyarakat. Mungkin seperti itu. Jadi mengambil jalan tengah ya Pak ya. Iya, betul. Terbaik. Ya, baik Bapak, dari penjelasan Bapak tadi mengenai yang kasus-kasus dilema etika ini, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang seperti biasanya Bapak lakukan selama ini Pak di sekolah? Baik, yang pertama pasti yang jelas mengidentifikasi masalah, karena setiap anak maupun setiap orang mempunyai kepribadian yang bermacam-macam ya. Semua anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua anak pendiam itu jelek, tidak semua anak yang periang dan sebagainya itu jelek. Semua anak itu mempunyai kepribadian, dan kepribadian itu tidak bisa dirubah secara frontal gitu ya. Mungkin dengan latihan mungkin bisa Bu ya. Tapi untuk kepribadian anak, misalnya ada anak kan yang mempunyai kepribadian ekstrovert, ada introvert. Mungkin anak itu kalau bagi extrovert itu kan berarti dia memang tidak suka untuk bergaul dengan teman-temannya, sehingga itu menjadi masalah kan bagi temannya, bagi gurunya juga ya. Tapi bagi dia itu bukan masalah, memang dia pengen sendiri, dan dengan sendiri mungkin dia akan keluar ide-ide kreatif dia. Karena jadi yang selama ini mungkin Bapak Ibu guru menganggap bahwa anak-anak yang
pendiam, tidak mau bergaul, itu sebuah masalah, itu seharusnya bukan. Karena kan ada ya anak yang ekstrovert, ada yang introvert, nah itu semua itu harus memahami karakteristik anak sehingga kita semua bisa mengambil keputusan di dalam menentukan permasalahan yang ada. Kemudian setelah kita menggali permasalahan, mengetahui kepribadian dari anak baru, kita bisa menyelesaikan secara bersama-sama, memanggil kedua orang tua, kemudian bisa diselesaikan bersama antara orang tua dengan sekolah. Itu seperti itu. Tentunya kan dalam setiap pengambilan keputusan dalam studi kasus yang sama atau yang berbeda, kita pasti menentukan ingin mencari hal-hal yang secara jalan cepat ya Pak, agar masalah tersebut kan bisa cepat terselesaikan. Nah, kira-kira Pak, upaya apa atau hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang termasuk kasus dilematika? Ya, mungkin yang pertama setelah kita sudah mengetahui masalahnya, kita yang pertama adalah langsung memanggil yang bersangkutan. Seandainya bisa kita selesaikan secara pribadi, ya mungkin langsung kita selesaikan. Kemudian kalau memang masalah itu melibatkan orang lain, ya kita harus bisa mengadakan kerjasama, misalnya memanggil orang tua, ataupun misalnya ada perselisihan antara dua kelompok, ya kita harus bisa menyelesaikan secara bersama-sama agar hasilnya tidak merugikan salah satu pihak. Jadi, seperti itu. Dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu Pak, kira-kira apa yang merupakan tantangan Pak buat Bapaknya dalam pengambilan keputusan kasus tersebut? Ya, ada beberapa tantangan. Mungkin yang pertama adalah tantangan bagi kami adalah latar belakang ya dari setiap individu maupun keluarganya, itu bisa menjadi tantangan bagi kami. Kemudian latar belakang itu bisa dalam hal ekonomi maupun dalam pendidikan, itu juga sangat mempengaruhi bagi kami. Kemudian juga tantangan dalam masyarakat, mungkin dari sekolah itu dianggap bahwa perbuatan itu sesuatu yang tidak baik, cuman di masyarakat kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sudah biasa, sehingga kami merasa menjadi tantangan buat kami agar dapat memberi pencerahan kepada individu tersebut agar memahami apa yang perlu disampaikan gitu. Jadi Bapak dalam hal penyelesaian kasus dilema etika tadi, apakah Bapak punya jalur tersendiri untuk menyelesaikan kasus tersebut, atau langsung diselesaikan di tempat? Ya, lalu bentuknya itu atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya kalau kasus-kasusnya memang kasus ringan bisa diselesaikan langsung, tapi walau kami juga ada dibuatkan jadwal, misalnya setiap bulan kami melaksanakan refleksi yang dimana dalam kegiatan refleksi itu guru-guru akan menyampaikan permasalahan apa yang ada di kelas maupun permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini, dan hal tersebut nanti akan dimusyawarahkan dan akan diselesaikan secara bersama-sama antara guru dan pihak sekolah. Jadi seperti itu. Baik Bapak, tentunya kan Pak, dalam pengambilan sebuah keputusan kita tidak bisa berdiri sendiri ya Pak ya, pasti memerlukan pihak-pihak terkait sesuai dengan pola atau level dari tingkat kesulitan permasalahan tersebut. Nah, kira-kira Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus
kasus dilema etika, terutama kasus yang terjadi di sekolah? Baik. Yang pertama, yang jelas pasti kerjasama antara stakeholder yang ada di sekolah ini itu sangat mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua itu rasa kepedulian dan juga ada rasa kekeluargaan, ya, bahwa masalah yang ada di sekolah ini adalah masalah bersama yang harus kita selesaikan secara bersama, sehingga nanti apapun hasil keputusannya bisa diterima oleh semua pihak. Mungkin seperti itu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa Pak yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan? Ya, baik. Dalam hal pengambilan keputusan tentang etika moral ini, Bu, ya, bahwa dalam mengambil keputusan ini kita harus bisa saling menjaga privasi masing-masing. Kita harus bisa agar siapapun yang mempunyai masalah merasa terbantu oleh kita, dan juga semua dapat menerima hasil dari apa yang sudah kita bicarakan bersama. Jadi seperti itu, kita usahakan bahwa semua orang mempunyai kepribadian masing-masing, sehingga kita harus memahami bahwa semua individu itu tidak sama, sehingga kita meminimalisir, ya, bentrokan-bentrokan tentang etika moral tersebut. Baik Bapak, sungguh sangat luar biasa wawancara kita pada hari ini, yang begitu banyak pengetahuan baru yang kami dapatkan selaku pewawancara, dan juga terima kasih atas informasi atau ilmu baru yang Bapak berikan sebagai narasumber. Semoga dengan pertemuan kita pada pagi hari ini dapat membantu kami calon-calon, misalnya Pak, calon-calon pemimpin ke depan untuk bisa mengambil sebuah keputusan dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan demi kepentingan bersama. Itu saja kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Mohon maaf mungkin banyak kekurangan. Terima kasih. Demikianlah prosesi wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Semoga dengan adanya wawancara tersebut dapat menambah nilai-nilai kepada diri kita sebagai calon pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 DKI Jakarta akan mengadakan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Tanjung Barat 01 Pagi dalam rangka pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya Nurul Iman dari SDN Tanjung Barat 01 Pagi. Saya Widyutami Dewi dari SDN Jatipadang 05 Pagi. Saya Fitriyanti dari SDN Pejaten Barat 11. Selamat datang CGP di SDN Tanjung Barat. Terima kasih. Adapun narasumber kami hari ini adalah Ibu Nurul Umairah SPD. Beliau selaku Kepala Sekolah di SDN Tanjung Barat 01 Pagi. Baik Pak, terima kasih atas perkenalannya. Ya. Baik Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah sehat. Sehat. Bagaimana dengan para CGP? Alhamdulillah sehat tuh, alhamdulillah. Mohon maaf Ibu, kami mengganggu waktu dan kesempatannya. Kami ada tugas dari dukun gerak ya untuk mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah di sini kami
kelas 4 dan 5 itu kan dituntut juga nilainya harus bisa bertumbuh untuk di kelas 6-nya ya. Nah, tapi kadang di sisi lain idealis dari guru itu kan kadang membuat bahwa siswa itu kan harus sesuai dengan kemampuannya gitu kan. Jadi setidaknya ya memang sih dilema ya antara tapi semua itu berujung kepada siswa. Kalau kita membantu siswa supaya siswa itu menjadi lulus lah, paling dari 100% harus lulus. Ya kalau kita menggunakan remedial atau pengayaan atau pendalaman materi itu di kelas 4 dan 5 itu untuk membuat nilai menjadi lebih baik. Jadi bisa mendukung di kelas 6-nya. Seperti itu sih, Pak. Baik, berdasarkan jawaban tanya rata-rata atau prosedur seperti apa sih Bu yang bisa dilakukan selama ini di sekolah ini? Langkah yang kami lakukan itu biasanya menganalisis ya, menguji atau menganalisis bagaimana nih cara dari dilema itu benar salahnya ya. Kita analisis dulu supaya kita juga dalam mengambil keputusan tidak salah. Jadi mana yang benar, mana yang salah, dan berikan solusinya. Maka ada solusi yang ketiganya menjadi solusi salahnya. Baik, itu dari tadi yang sudah kita ini, kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Bicara kasus-kasus di matematika ini, juga kita sudah melihat ya beberapa dari kasus itu ada, maka mau tidak mau kita harus bermusyawarah ya, karena tidak bisa juga keputusan itu diambil sendiri. Maka kita bermusyawarah dengan kepala sekolah maupun dengan guru yang ada di sekolah. Nah,
lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi